Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita bicara soal waris ini Kiai. Jika ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian tidak meninggalkan warisan harta ini Kiai, tapi warisan hutang. Nah, apakah ahli warisnya harus membayar seluruh hutangnya? Ini bagaimana sebetulnya ketentuannya? Jadi yang pertama itu ngelihat kepada yang wafat dulu. Konsep berhutang itu kan harus punya niatan bahwa dia akan membayar hutangnya. Nah, jadi dalam hadis itu dikatakan bahwa siapa orang yang meminjam uang misalnya dengan niat akan mengembalikan hutang tersebut, maka nanti Allah yang akan membayarkan hutangnya. Ada hadis yang bunyi seperti itu. Nah, ketiga dalam konteks pertanyaan seperti tadi, kalau orang tadi meninggal, kemudian tidak meninggalkan harta, apakah kemudian ahli warisnya itu wajib membayarkan hutang bapaknya? Ini secara fikih sebenarnya tidak wajib. Tetapi bukan berarti membiarkan orang yang wafat itu dalam keadaan menanggung beban hutangnya. Jadi kalau yang meninggal ini sebelum wafat bilang sama anaknya, bapak ini punya hutang, nak. Oke, kemudian minta kepada anaknya untuk membayarkan hutang bapaknya. Maka kalau anak tadi memiliki kemampuan, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa karena dia berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia tidak juga punya uang, maka dia tidak kemudian punya kewajiban untuk membayarkan hutang ayahnya karena dia kan tidak punya kemampuan. Pertanyaannya, ada hadis yang mengatakan bahwa ruhnya orang muslim itu akan bergantung dengan kemampuan dan tidaknya ketika melunasi hutang di akhirat. Bahkan banyak hadis mengatakan amal soleh sedahsyat apapun itu akan terhambat untuk masuk surga selama orang tadi punya apa? Hutang. Ini tentu dipahami oleh ulama, tidak kemudian semua orang yang berhutang. Boleh jadi orang yang berhutang ini niat tidak bayar. Boleh jadi yang berhutang ini sudah pernah punya kemampuan untuk melunasi, tapi tidak juga dia lunasi hingga kemudian ajal menjemputnya. Bagaimana dengan orang yang memang punya kebutuhan untuk menutupi kebutuhan pokok dia dalam hidup, kemudian dia berhutang dan dia niat betul bahwa saya akan melunasi hutang saya, tapi takdir Allah memanggil dia sebelum dia punya kemampuan untuk membayar. Maka yang seperti ini kata ulama, itu ahli warisnya tidak terbebani. Ya, kenapa demikian? Karena ahli warisnya juga tidak punya kemampuan untuk membayar. Bagaimana nanti di akhirat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama niatan tadi itu jelas akan membayar hutang-hutang tersebut. Nah, ini yang terkait dengan hutang dari satu sisi. Dari sisi yang lain, boleh nggak anak itu menanggung hutang bapaknya? Dia yang kemudian berikrar. Kan sering kadang-kadang kalau ada orang wafat itu bilang, kalau almarhum masih punya sangkutan hutang, maka diminta untuk menghubungi ahli warisnya. Nah, ahli warisnya ini disyaratkan di dalam fikih itu harus orang yang sudah mempunyai ahliyatut taklif, sudah mukallaf, sudah dewasa, mengerti. Kemudian dia juga ahlun litabarru. Dia mampu untuk bersedekah misalnya. Artinya apa? Punya harta kan? Kalau kemudian ahli warisnya juga tidak punya harta, maka di satu sisi mereka tidak terbebani itu. Bagaimana nanti ayahnya di kuburan itu diserahkan kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, tetapi perlu diingat nih sama orang yang memberi hutang. Kalau sudah melihat kondisi ahli warisnya juga miskin, kemudian orang yang dipinjami dulu memang pada kebutuhan yang mendesak, orangnya punya misalnya sejarah yang baik di tengah-tengah masyarakat, jangan lupa loh, membebaskan orang lain dari beban hutang.
itu adalah amalan yang luar biasa, bisa menghantarkan orang tadi masuk ke dalam surga. Jadi dalam hadis itu Rasulullah bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Siapa orang yang ketiga hidupnya pernah membebaskan orang lain dari himpitan kehidupan dunia, maka nanti balasannya Allah lapangkan jalan dia di alam akhirat. Nah, kalau misalkan hutang itu kemudian tidak terbayarkan secara sepenuhnya begitu ya Kiai ya. Apakah kemudian ada amalan yang bisa dilakukan oleh ahli waris misalnya untuk menutupi hutang yang ditinggalkan amalan oleh yang bisa dilakukan secara khusus kan tidak ada. Tetapi amalan sebagai anak soleh yang meneruskan amalan bapaknya. Jadi anak soleh ini punya kewajiban, kalau dia nggak punya uang, ya rajin saja sholat. Rajin saja berwudu, rajin saja berpuasa. Karena secara tidak langsung, itu kan akan memberi pahala kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, boleh jadi menarik simpati orang kan. Begitu ngelihat, iya ya, ternyata yang punya hutang itu wafat, memang belum sempat bayar karena tidak punya kemampuan. Orangnya orang baik, bahkan keluarganya baik. Tuh lihat anaknya, anak yang suka sholat. Itu lihat anak keduanya rajin ke masjid. Tapi mereka memang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Nah yang seperti itu, kewajiban dia sebagai manusia kan sudah selesai. Yang belum selesai siapa? Biarlah itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalkan ada kasus yang ditinggalkan itu misalnya masih belum akil balik, masih kecil gitu ya Kiai ya. Tapi kemudian punya harta, tapi nah itu bagaimana membayarnya? Ketika dia menjadi harta, ya harus ditanya dulu anaknya. Karena kan hartanya sudah menjadi milik anaknya. Nah tentu kalau anaknya sudah fisinir rusdi, sudah mampu berpikir, sudah cakap dalam melakukan transaksi, mengerti hukum, hartanya ada, ya tentu kita dorong ya. Nah ini bagian dari berbakti kepada kedua orang tua adalah membayarkan kewajiban orang tua tadi. Nah untuk pembagiannya sendiri nih Kiai, untuk pembagian warisan hutang ini, kalau misalkan yang meninggal ini punya beberapa anak, apakah sama seperti misalnya waris harta, ada bagian untuk anak perempuan, ada bagian untuk anak laki. Itu tentu tidak sama. Karena itu kan warisan harta bukan warisan hutang. Kalau warisan hutang itu dibicarakan. Nah ini yang sebetulnya aspek agama berbicara tentang kemanusiaan dan akhlak. Kalau waris tadi kan ada hukumnya, ada diktumnya. Ketika Anda taat, belum tentu dari hatinya kan. Tapi semata-mata karena ketundukan kepada hukum. Tapi ketika Anda melunasi hutang orang tua Anda, kemudian itu tidak kemudian ada tuntutan hukum atau apapun, itu kan bagian dari ihsan. Nah jadi kalau seperti itu tidak dibagi rata dan juga tidak dibagi kakak laki-laki besarnya berapa, tapi diserahkan kepada mereka. Ini adalah bapak punya hutang ya. Nah orang yang kemudian yang punya hutangan ini yang mendekati kepada ahli warisnya, bapak kalian dulu begini begini begini. Nah, kalian kan saya pikir punya harta. Nah ini kan harta saya dulu. Nah sebaiknya mengajak tokoh ketua yang dituakan di kampung, sehingga kemudian kedua belah pihak itu saling mengerti tentang posisi masing-masing. Sama pula kalau misalnya anak-anak itu nggak mampu, bawa ustadz misalnya, bawa kepala KUA, penyuluh agama, kemudian orang tadi mengatakan bapakmu sebetulnya punya hutang, tapi karena bapakmu sudah meninggal, maka saya relakan karena kalian juga saya rasa berat untuk membayarkan. Itu pahalanya luar biasa. Baik, menarik sekali. Baiklah, kita harus jeda dulu Kiai, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan soal adakah batasan waktu pembagian warisan. Kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.